Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan adik-adik yang di rumah? Jumpa lagi di acara kesayangan kita, acara setiap minggunya, yaitu Anak Ceria. Nah, kali ini masih bersama Karyo Coret-Coret di sini, dan juga kita di sini sudah kedatangan teman-teman ya yang sudah dari studio dari Sanggar SAS Seiring Art Space, yaitu dari Kota Bengkulu. Nah, sebelum kita mulai dan menggambar hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu untuk teman-teman kita yang udah ada di sini. Ya, kita perkenalan dulu ya. Dari yang paling depan, namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 1. Oke, kelas 1. Kemudian teman sebelahnya? Raida kelas? 1. Kelas 1 juga. Belakangnya? Namanya? Agra kelas berapa? Kelas 1 juga. Sebelahnya? Zipada kelas? Kelas 2. Di belakang ada siapa? Latifa kelas? Kelas 3. Satu lagi teman kita? Kelas berapa? 3. Oke, sudah siap menggambar hari ini? Oke, peralatan gambarnya sudah ada ya. Nah, sudah disiapkan untuk alat gambarnya mungkin yang pensil, warna, dan sebagainya sudah disiapkan. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa siapkan juga alat-alat gambarnya, karena hari ini kita akan menggambar, terutama ini di tahun yang baru 2024, kita punya tema-tema yang menarik untuk setiap minggunya. Nah, kali ini Karyo akan membahas tema kita yaitu tentang lingkungan dan alam. Kita akan ambil temanya yaitu perkebunan ya. Di perkebunan itu ada apa aja? Ada yang tahu? Ada? Pohon, ya banyak tanaman, apalagi? Ada tempat untuk berteduh, disebut apa? Pondok, ya. Jadi ada beberapa tanaman. Nah, yang kita akan gambarkan dari satu gambar. Kemudian teman-teman di sini nanti juga akan ikut menggambar sampai bagian terakhir yaitu pewarnaan. Baiklah, langsung saja kita akan mulai menggambar. Nah, di sini Karyo sudah menyiapkan kertas gambar dan juga pensil. Kita langsung mulai ya. Jadi teman-teman di sini langsung nanti saat Karyo menggambar langsung diikuti. Oke, teman-teman yang pemirsa ada di rumah, silakan ikuti Karyo menggambar. Nah, kita siapkan kertas di sini. Pertama kali dalam menggambar kita harus menguasai bidang kertas. Di sini Karyo akan jelaskan cara menggambar yang dari posisi tengah. Jadi karena berhubungan dengan tema kita perkebunan, kita akan mulai dari bagian pondok. Nah, pertama kita akan buat bagian atap. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi Karyo langsung membuat garis bagian atap itu dengan garis spontan, dan usahakan itu kita latihan rutin untuk membuat garis dan berulang-ulang sampai akhirnya bisa jadi garis spontan yang tidak terputus. Jadi buat teman-teman yang belajar menggambar itu dibiasakan untuk membuat garis spontan seperti ini. Nah, pertama sudah jadi atapnya, kita tambahkan garis seperti ini. Mungkin teman-teman yang di sini juga sudah terbiasa menggambar rumah, tapi ini kita mungkin ada bedanya sedikit karena akan kita buat nanti rumah ini terbuat dari mungkin dindingnya banyak terbuat dari batang pohon atau kayu. Nah, kemudian kita akan buat tambahan bagian atas. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman diikuti langsung. Boleh tambahan garis-garisnya, boleh juga. Kemudian pada bagian badan rumah, kita tambahkan mungkin semacam teras ya. Biasanya kalau di kebun itu ada pondokan yang ada terasnya juga, tempat berteduh. Diletakkan teras, mungkin yang bentuknya sederhana, tidak seperti teras rumah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan garis seperti ini. Nah, menggambar pondok atau perumahan, rumah-rumah seperti ini itu salah satu penerapan dalam menggambar bentuk, misalnya bentuknya kotak. Dalam bentuk sehari-harinya misalnya bentuk balok ya, balok atau kubus. Tapi kemudian dikreasikan menjadi bentuk pondok atau rumah. Oke, jangan lupa kita lengkapi dengan jendela.
pintu. Mungkin di sebelah sini juga ada jendela kecil. Biar terlihat gambar kita akan lebih estetik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau menggambar, oh ya satu lagi, pada bagian atap, ini mungkin yang sering kita lupa saat menggambar bentuk rumah atau pondok. Itu atap itu harus melebihi dari posisi badan rumah. Itu logikanya supaya nanti air hujan yang turun itu tidak langsung jatuh ke dinding rumah. Jadi harus ada lebih di sini. Mungkin kebiasaan kita yang mungkin masih pemula menggambar rumah terkadang diambil dari pinggir sini. Jadi kita lebihkan bagian atapnya. Nah, karena ini pondok yang ada di kebun dengan bahan yang terbuat dari kayu atau papan, nah kita tambahkan tekstur-tekstur papan pada bagian dinding rumah. Yang nantinya mungkin teman-teman bisa warnai warna coklat. Oke, nah jadi seperti itu. Kemudian kita tambahkan bagian kaki. Teman-teman di sini yang mau nambahkan lagi boleh tambahkan yang misalnya belum rame ya, boleh ditambahkan lagi, rapikan lagi mungkin. Kemudian kita tambahkan bagian kakinya, ini mungkin agak lebih banyak karena dia posisinya untuk pondokan sendiri kita buat tinggi, biasanya untuk menghindari kalau ada binatang buas ataupun air ya. Nah teman-teman, jadi sudah terlihat untuk gambar pondokannya. Kita sudah terlihat di sini untuk bentuknya sendiri juga sudah estetik dan menarik ya bentuknya. Walaupun dia bentuknya hanya kotak-kotak. Kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan tambahan di samping kiri dan kanan. Kalau misalnya kita itu tadi yang mungkin karena di kebun, jadi kita akan tambahkan apa? Pohon ya. Jadi ada banyak pohon. Misalnya jenis-jenis pohon apa? Teman-teman di sini yang tahu? Apa aja yang kalian tahu teman-teman? Pisang, apalagi? Pohon apel, apalagi? Pohon apa lagi? Mangga, apalagi? Kelapa, jadi banyak. Itu nanti boleh kita letakkan di sini biar rame ya. Nah, sekarang misalnya kita tambahkan di sini pohon mangga lah. Jadi pohon yang merupakan kelas pohon bercabang, jadi memiliki cabang, misalnya mangga. Kita letakkan di sebelah sini. Dan teman-teman langsung mengisi bagian daun. Nah, langsung bagian daunnya, ada daun bagian yang dalam, ada daun bagian yang atas. Nanti itu pembagiannya saat teman-teman memberikan warna. Jadi ada pembedaan antara gradasi warna daun yang lebih tua dan yang lebih muda. Oke, sudah terlihat di sini ada batang pohon. Mungkin kita bisa tambahkan satu lagi yang lebih kecil ya. Oke, kita tambahkan pohon yang lebih kecil di sini. Cara pembuatannya sama. Nah, teman-teman yang kita gambar ini namanya masih tahap ke drawing atau sketsa. Karena belum ada teknik pewarnaan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di bagian sebelah sini, untuk di bagian bawahnya, di kebun itu biasanya banyak tanaman-tanaman yang umurnya tidak begitu lama, misalnya sayuran. Nah, itu letakkan di belakang sini, biasanya ditanam. Jadi kita tutup bagian belakangnya seperti itu. Sebelah sini juga mungkin kita bisa tambahkan tanaman-tanaman yang lain. Bisa itu tanaman obat ataupun sayuran. Jadi penambahan objek itu akan membuat gambar kita semakin menarik karena jumlah objek yang dibuat itu ramai ya. Dan warnanya nanti otomatis macam-macam. Oke, seperti itu. Kemudian tinggal tambahan belakang mungkin bisa pegunungan atau apa. Tambahkan.
Jadi yang pertama, untuk tahap pertama ini kita membuat gambar ini penuh untuk sketsanya sendiri. Nah, langsung saja di sini Karya tambahkan bagian objek depan. Seperti biasa, objek depan yang Karya buat ini berfungsi untuk membingkai gambar. Jadi nanti ini sebagai bingkai yang ada di sudut gambar. Nah, buat teman-teman di sini juga atau yang di rumah juga harus perhatikan dalam sebuah gambar itu kita bisa membuat gambar itu seperti membingkai. Jadi antara sudut bawah kanan, kiri, atas kiri dan atas kanan. Dan posisi rumah ini sebagai namanya itu center. Center itu posisi tengah dan menjadi pusat perhatian dari orang yang melihat gambar kita. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi gambar utama yang ada di gambar ini adalah bagian rumah, kemudian pendukungnya ada pohon-pohon. Nah, seperti ini kita tambahkan bagian depan ada daun besar untuk membingkai bagian objek bawah. Fungsinya adalah walaupun di sini teman-teman atau adik-adik di sini tidak membuat bingkai atau garis tepi pada gambar, nah objek ini bisa membingkai sendiri. Jadi tidak perlu pakai garis tepi, pakai mistar. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi rumput-rumput pada bagian tanah. Nah, kenapa di sini Karya untuk mungkin agak kejar waktu untuk pembuatan sketsa? Karena waktu yang lama itu nanti kita saat di pewarnaan. Jadi untuk sketsanya ini kita harus pas dulu dan lumayan waktunya harus cepat. Terutama buat adik-adik di sini yang mungkin yang pernah sering mengikuti ajang perlombaan ya. Jadi salah satu yang dipertimbangkannya adalah waktu. Nah, kalau sudah sepertinya kita teman-teman bisa tambahkan di bawahnya kalau misalnya ada kurang batu-batuan ataupun misalnya ada kurang rumput, itu boleh ditambahkan sendiri. Atau mau tambah hewan, kita tambahkan hewan di sini mungkin kecil ya. Nah, mungkin kita tambahkan di sini ayam. Nah, jadi seperti itu biar ada kehidupan. Nah, seperti itu. Baiklah pemirsa ada di rumah, untuk gambar kita baru setengah untuk gambarnya. Kita akan lanjutkan di sebelah sana dan nanti kita tahap pewarnaan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita saksikan pariwara berikut ini.